2023 ini adalah tahunnya Nagaya. Apakah berarti tahun-tahun sebelumnya itu bukan tahunnya Nagaya? Ya bukan juga ya Pak ya. Ya jadi sebenarnya kita harus memahami paradoks ini ya. Banyak koin-koin di luar sana itu yang baru memiliki nilai itu setelah koin tersebut sudah berada di exchanger. Ya, kenapa? Gara-gara perspektif mereka, karena koin ini hanya saya bisa mendapatkan benefitnya setelah saya jual. Kan biasa begitu ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Kebanyakan koin Anda ditawarkan, Anda beli, Anda hanya bisa mendapatkan benefit itu setelah Anda jual. Betul nggak? Kenapa? Gara-gara walaupun Anda menerima stakingnya pun dalam bentuk koinnya, ya berarti Anda harus jual juga dong. Dan kalau market tidak ada, berarti quote and quote ya, sekali lagi ya, seharusnya koin yang asli tidak seperti itu. Tapi koin ini hanya bisa dijual setelah mereka sudah listing, dan Anda bisa melihat signifikan ya, peningkatan yang signifikan. Karena biasa di awal koin nilainya naik, setelah itu ya sudah tidak ada nilai. Nah, jadi banyak koin-koin di luar sana yang hanya memiliki nilai ketika sudah di exchange. Perbedaannya dengan Nagaya. Ya, apakah Nagaya belum punya nilai sebelum berada di exchanger? Apakah Nagaya berbeda? Tidak. Berbeda. Kenapa? Gara-gara walaupun sebelum di exchanger pun Anda menerima benefit. Nagaya sudah di backup emas dari awal. Ya, bagi teman-teman yang bilang, loh, tapi kan saya nggak pegang emasnya. Ya, apakah berarti benar Nagaya ini di backup emas? Saya selalu bilang seperti ini. Coba saja besok Anda kembalikan. Keluar nggak emas? Ya, jadi Nagaya ini sudah di backup emas dan Anda sudah menerima benefit dari proyek. Belum lagi nanti kalau kita jalankan proyek kedua. Pertanyaannya seperti ini. Kalau koin lain belum masuk market, Pak, belum punya nilai. Karena koinnya hanya angka saja. Sudah masuk market juga sebenarnya nggak ada nilainya. Cuman yang megang koin bisa merasakan gara-gara akhirnya angka tersebut bisa dijual. Ya, itu koin lain. Nagaya belum masuk market saja sudah punya nilai. Pertanyaannya, ketika sudah masuk market, apa yang akan terjadi? Masuk akal ya? Make sense tidak? Ya, jadi bukannya berarti sekarang Nagaya belum punya nilai. Sudah. Ya, bedanya adalah seperti ini. Sesuatu yang dilakukan secara konsisten, lama-lama akan membuahkan hasil. Ya, Anda lakukan sesuatu selama satu hari, 2 hari, 3 hari. Kalau Anda lakukan selama 1 tahun, Anda melakukannya 365 kali. Ya, Nagaya sudah konsisten melakukan apa yang Nagaya lakukan dari tahun 2018, dari pertama kali dibuat. Sekarang sudah tahun 2023, bulan Januari tanggal 9. Ya, fondasi sudah dibangun dan akan terus diperkuat ya Pak ya. Fondasi Nagaya ada 4, yaitu emas, proyek, komunitas, dan utilitas. 4 departemen tersebut terus diperkuat. Tidak akan pernah berhenti. Fondasi ini akan terus dibangun. Pertanyaannya, kalau kita menanam sebuah tanaman, kita taruh bibitnya di dalam tanah, kita berikan air yang cukup, kita berikan pupuk, ya, kita jaga dengan baik, kita berikan dia sinar matahari. Apakah apa yang akan terjadi pada tanaman tersebut kalau kita lakukan secara konsisten? Tumbuh toh. Ya, tumbuh ya. Sama dengan Nagaya. Apapun yang sudah kita lakukan selama 4 tahun terakhir akan terus kita lakukan selama puluhan tahun ke depan. Ya, di tahun 2023 ini akan banyak hal-hal terjadi di Nagaya yang Anda tidak bayangkan sebagai Nagaya Holding. Hal-hal luar biasa yang semua dari Anda pasti punya harapan. Ya, bersama Nagaya, apapun harapannya. Tahun 2023 ini Anda akan melihat ya, Nagaya akan melampaui ekspektasi-ekspektasi tersebut ya, dan kita akan mulai bersinar ketika poin-poin lain banyak yang akan curang. Karena bukan gara-gara kita overpromise ya. Bukan gara-gara kita overpromise, tapi gara-gara kita sudah membangun fondasi yang kuat dan kita lakukan secara konsisten selama 4 tahun terakhir.
Ya, itulah kenapa kita bilang tahun 2023 ini, ya, tahun 2023 ini adalah tahunnya Nagaya bersinar. Ya, tahun 2023 adalah tahunnya Nagaya bersinar. Pertanyaannya, ya, tadi kita sempat menggunakan analogi kereta. Kereta ini akan berjalan dengan kecepatan yang sangat kencang. Kecepatan full. Anda mau berada di dalam gerbong, duduk pakai sabuk pengaman, atau Anda mau berada di luar dan menonton kereta tersebut. Anda mau jadi yang mana? Silahkan Anda buat pilih. Setuju, Pak? Sangat setuju, Pak. Ya, jadi yang pasti teman-teman, yang pasti bahwa ibarat kereta tadi, ya, kereta kita sebagai Nagaya sudah meluncur, ya, dan kita punya kesempatan, kita punya peluang, ya, untuk kita bisa menambah kecepatan, ya, atau sebaliknya, kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin terasa seperti kita memperlambat kecepatan, ya, kita injak rem, sepertinya begitu, ya, tapi percayalah teman-teman, itu hanya sebuah tahapan yang memang kita harus lewati bersama-sama. Dan tahun ini, ya, kecepatannya seperti apa? Ya, tentunya itu sangat bergantung kepada bukan hanya kami di manajemen, ya. Jadi kami melihat ada banyak peluang, kami melihat ada banyak terobosan-terobosan yang mungkin untuk kita bisa kerjakan, ya. Tetapi tentunya dengan partisipasi Anda, ya, Anda ini semacam tombol turbonya. Jadi kalau semua berpartisipasi itu seperti tombol turbo itu ditekan, dan itu juga akan mempercepat, ya, pencapaian-pencapaian kita untuk kita menyelesaikan target-target kita, ya. Jadi teman-teman optimislah bahwa di balik semua tantangan itu selalu ada yang namanya kesempatan, ya, ada peluang-peluang emas. Nah, teman-teman, Anda yang bisa melihat peluang ini, Anda akan menuai secara maksimal besar-besaran di tahun ini. Ya, jadi target kami sudah jelas, ya. Kalau kita bicara target, jangan dibaca sebagai sebuah janji. Oke, jangan nanti bilang lagi Pak Yunias atau Pak Dani dicatat lagi tanggal 9 Januari, ya, berjanji gitu, ya. Tidak, ya, tapi target kita udah jelas. Kita optimis untuk kita bisa menyelesaikan 6 juta itu dalam waktu dekat, ya. Kita akan menambah semua kekuatan, speed, dan tentunya bersama dengan Anda semua, ya. Dan juga kita akan menyelesaikan tahapan 25% penjualan kita agar segera di tahun ini kita juga bisa menyelesaikan target untuk berada di exchanger. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Dani, ya, kalau kita lihat ini kan ada 50 peserta malam hari ini. Betul. Ya. Saya melihat mayoritas Pak Dani, mayoritas, ya, memang tidak 100%, tapi mayoritas adalah orang-orang yang punya optimisme, ya, dan mereka sebagian besar sudah berkontribusi secara optimal, Pak, di tahun 2022. Ya, jadi ini artinya kita cukup punya banyak orang-orang yang akan berdedikasi dan berkontribusi, Pak, melanjutkan di 2023 ini, bahkan dengan speed yang lebih kencang lagi. Setuju, Pak. Setuju sekali. Anda setuju? Coba saya lihat jempolnya, siapa yang setuju? Setuju semua, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, saya setuju juga, Pak. Ya, sebenarnya kalau dibilang tahun 2022 kita melambat juga enggak sih, Pak, ya. Kalau kita lihat metriknya hanya dari penjualan, itu keliru, Pak. Karena kita juga mesti melihat dari metrik lainnya. Ya. Sama seperti halnya, kalau misalkan Anda lihat sebuah gedung, ya, sedang dibangun. Ya, Anda lihat Anda lihat, ya, ada pelangnya nih. Ada gedung mau dibangun nih, Pak. Misalkan, ya, contohnya, ya. Anda lihat kok masih tanah gitu loh. Anda lewat lagi besoknya kelihatannya kok masih tanah. Anda lihat besoknya, oke, mulai ada alat-alat berat, cuman gedungnya belum kelihatan. Anda datang habis 1 bulan, masih sama. 1 tahun, masih sama.
Apakah berarti itu tidak ada progres? Tapi progresnya kan ke bawah, membangun fondasi. Ya. Jadi Anda juga harus lihat dari sudut pandang yang berbeda. Anda lihat tahun 2022, ketika mayoritas kripto di luar sana mengalami quote and quote mengalami penurunan, mengalami kesulitan, katanya crypto winter, Nagaya menerima award di Korea. 3 bahkan nggak tanggung-tanggung. Bukan cuma 1, 3. Utilitas kita bertambah sangat banyak tahun 2022. Ya. Jadi kita juga mesti melihat dari perspektif yang berbeda. Anda lihat, kita mulai proyek kita juga sudah berkembang. Nanti mungkin Pak Yohanes akan berikan update-nya kalau Anda lihat di YouTube. Proyek pertama mulai menjadi lebih baik. Jadi kita juga harus melihat dari banyak sudut pandang. Ya, kita tidak bisa cuma melihat dari sudut pandang penjualan. Ya, sekali lagi, ya, sebuah gedung pencakar langit pun lebih tinggi gedungnya, dia butuh fondasi yang jauh lebih dalam. Kalau kita mau membangun sebuah gedung pencakar langit yang nantinya akan lebih tinggi dari Burj Khalifa, kita juga harus bangun fondasi yang dalam. Pertanyaannya, ya, kembali, kalau gedung tersebut sudah dibangun, Anda siap atau tidak? Anda siap atau tidak? Dan satu hal yang paling penting adalah Anda mau menjadi bagian dari pembangunan tersebut atau Anda hanya mau datang ketika gedungnya sudah jadi? Percayalah, Anda yang menjadi bagian dari pembangunan tersebut, berkontribusi terhadap pembangunan tersebut, tidak akan dilupakan oleh Nagaya. Dan Anda akan mendapatkan hasil yang sesuai. Ya, karena ada kata-katanya ya, ini Pak Yunias yang selalu pakai di voice chat. Ya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sama saja. Ya, apapun yang Anda berikan kepada dunia, kepada semesta, akan Anda dapatkan hal yang sesuai. Ya, jadi kalau Anda hanya memberikan 1, jangan berharap semesta akan memberikan Anda 10 atau bahkan lebih. Anda akan mendapatkan apa yang Anda berikan. Apa yang Anda kontribusi. Sekarang pertanyaannya, Anda mau berada di dalam pembangunan ini, ikut dalam berkontribusi dalam pembangunannya, atau nanti mau datang ketika gedungnya sudah jadi? Boleh juga, ya, tapi pasti hasilnya akan beda. Ya, dan percayalah, Nagaya akan menjadi salah satu gedung yang paling indah, paling tinggi, dan paling luar biasa di dunia. Aduh, saya semangat sekali Pak untuk 2023 ini Pak. Ya, karena, kalau Anda sekali lagi ya, kalau Anda bisa berada di posisi saya, dan Anda bisa melihat dari sudut pandang manajemen, dan Pak Yunias juga ya, saya dan Pak Yunias, kalau Anda bisa melihat dari sudut pandang manajemen apa yang sudah dipersiapkan oleh Nagaya, percayalah, Anda akan kumpulkan sebanyak-banyaknya aset Nagaya dan gak akan mau Anda jual. Apa sih Pak emang yang sudah dipersiapkan? Tunggu saja. Oke, Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan? Ya, tentunya akan ada banyak hal yang sedang disiapkan oleh manajemen ya. Jadi ini bukan hanya berhenti di 2 program tadi ya, tetapi juga akan ada yang paling nyata nanti dalam waktu 3-4 bulan ke depan ya, akan lebih banyak roadshow ya. Di roadshow kali ini kita lebih menekankan kepada training, jadi pelatihan bagi Anda yang betul-betul ingin berkontribusi dan berdedikasi lebih ya. Manajemen akan hadir ya di kota-kota Anda, dan kita akan betul-betul melengkapi Anda semua supaya Anda bisa lebih maksimal dan optimal ya. Bukan hanya bagaimana mengoptimalkan jumlah koin Nagaya Anda, tapi juga ketika Anda berbagi informasi Nagaya itu bisa lebih efektif ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang efisien dan benar ya. Jadi tunggu, saya dan Pak Dhani akan menjadi sibuk sekali untuk paling tidak 3-4 bulan ke depan, karena akan berkunjung mungkin sebulan itu bisa ada 2 minggu ya di luar Jalan-jalan lagi ya Pak ya, kita ya berarti ya 2023 ya.
Ya, jalan-jalan tapi bukan untuk berlibur ya, Pak Dani ya. Tapi untuk sosialisasi, training, bertemu dengan Anda Nagaya Holder, Betul. mencerdaskan dan mensejahterakan ya. Jadi kita kerja tahun ini. Betul ya Pak ya? Itu tambahannya Pak. Oke, baik. Jadi Anda di kota-kota Anda tunggu kabarnya, kami akan datang ya, dan kami akan jumpa dengan Anda ya, dan kita akan bersama-sama. Siapapun yang serius, sekali lagi ingin menjadi bagian dari pembangunan ini, berkontribusi untuk nanti mengantarkan Nagaya masuk ke market dan menjadi bagian dari tim sukses ya, yang mengantarkan Nagaya menuju market. Tunggu kami di kota-kota Anda ya, kita akan jumpa. Oke, Pak, ada satu pertanyaan Pak ya. Ini semuanya chatnya, saya semangat Pak, siap Pak, luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan Pak. Mungkin Bapak boleh bantu. Setelah itu mungkin saya bisa tambahkan. Oke. Baik. Selamat malam Pak Dani. Saya tambahkan dan Pak Yunias. Ada orang pakar kripto abal-abal. Oke, nggak boleh ya, bilang abal-abal ya. Yang bilang bahwa koin, saya nggak mau nyebut nama Pak, lebih bagus daripada Nagaya karena saya nggak mau nyebut nama, dapatnya gratis. Apa tanggapan Pak Dani dan Pak Yunias mengenai komentar tersebut? Koinnya depannya P, Pak. Oh, oke. Iya. Belakangnya I. Silahkan, Pak. Ya, jadi teman-teman, ya sebelumnya minta maaf dulu ya, bukan artinya kami dalam kapasitas penuh bisa menilai atau mengomentari jenis aset ini ya, tetapi mungkin kita lebih berbicara secara logika saja ya. Sebenarnya bukan tidak ada hal yang bisa kita kupas ya. Sebenarnya kalau mau dikupas itu menarik sekali ya, dan justru ini semakin meneguhkan selama ini bahwa apa yang kita bangun ya, apa yang dibangun atau konsep yang dimiliki oleh Nagaya itu benar-benar sebuah konsep masa depan ya untuk kripto yang bakal dijadikan sebuah acuan ya, sebuah standar baru di industri ini. Itu kita yakin sekali kalau kita bahas, kita kuliti ya jenis aset yang dipertanyakan ya, tetapi tidak etis kalau kita menguliti ya, karena kelihatannya atau nampaknya juga manajemen ya, mereka bilang itu core management mereka ya, sedang berjibaku untuk mewujudkan target untuk segera bisa masuk ke tahap mainnet ya, dari testnet ke mainnet. Nah, jadi artinya memang ada sebuah upaya untuk bisa segera merealisasikan. Tetapi seperti ini logikanya ya, usianya kan sudah kurang lebih mirip ya, hampir sama seperti usianya Nagaya sebenarnya ya, dan selama 4 tahun setiap parsitipan ya, mereka yang katanya mereka mining koin ini, yang sebenarnya itu bukan aktivitas mining Pak Dani ya, karena belum ada blockchain-nya, dan terbuktikan saat ini juga masih migrasi ke tahap testnet ya, jadi mainnet belum, masih testnet ya. Jadi mereka itu sebenarnya tanda kutip ya, anggaplah mereka sudah melakukan aktivitas mining deh, nggak apa-apa ya, kita anggap aja mereka benar-benar melakukan aktivitas itu, nambang koin mereka itu. Nah, selama 4 tahun komunitasnya itu terbentuk dengan luar biasa Pak. Jadi kalau bicara komunitas yang berpartisipasi untuk menambang jenis koin ini, bisa dikatakan mungkin terbesar ya. Mohon maaf, saya belum membandingkan dengan apakah ada yang lebih besar. Dari segi komunitas saya bilang itu berhasil Pak Dani ya. Dan justru ini yang saya bilang nggak logiknya atau blundernya. Karena bisa bayangkan, setelah komunitasnya menjadi yang terbesar ya, mereka
berharap komunitas ini menjadi sebuah aset yang nantinya akan memberikan nilai kepada koin tersebut. Tapi sebenarnya bisa dibayangkan ya, komunitasnya sudah puluhan juta ya, diklaim puluhan juta, dan anggaplah itu benar Pak. Dan mereka sudah menambang ya, dengan puluhan juta komunitas, masing-masing kan tentunya mereka nggak cuma punya satu kripto yang mereka sudah tambang selama 4 tahun. Ya memang ada yang berpartisipasi baru hitungan minggu, hitungan bulan, di beberapa bulan terakhir atau minggu terakhir. Memang ya, tapi mayoritas itu kan sudah ada yang dari 4 tahun yang lalu. Ya, dan saya dengar Pak, ada beberapa yang bahkan sudah punya jutaan koin yang mereka tambang. Bayangkan ya, karena mereka bukan cuma nambang secara pribadi ya, tetapi juga mereka mengembangkan komunitas tadi ya, mengembangkan network mereka ya. Jadi mereka mendapatkan bonus-bonus tambahan ya berupa koin tersebut ya. Jadi ada yang saya dengar sampai jutaan Pak, ratusan ribu, puluhan ribu. Nah, jadi kalau di total Pak, jangan-jangan yang sudah ditambang itu bukan cuma bicara puluhan atau ratusan miliar ya, jangan-jangan sudah triliun. Jangan-jangan, sekali lagi saya nggak tertarik untuk menyelidiki, cuma karena saya mendengar sepintas saja, jadi kelihatan sudah cukup banyak ya supply dari koin tersebut yang sudah ditambang selama periode 4 tahun pertama, lalu kemudian mereka memigrasi ke testnet. Dan saya dengar segera kalau sudah masalah KYC-nya selesai, mereka akan masuk ke tahap mainnet. Nah, Anda bisa bayangkan ketika sudah di mainnet, ya tahap ini, mereka sudah resmi listing, ya, dan mereka sudah bisa deposit dan withdraw, mereka sudah bisa transaksi, kira-kira, ya, apa yang akan dilakukan? Apa yang terjadi? Ingat loh, total supply koin ini yang diperoleh secara gratis, ya, itu sudah puluhan bahkan ratusan miliar, atau jangan-jangan sudah T jumlahnya hari ini. Itu diperoleh secara gratis, saya ulangi, ya. Apa yang akan dilakukan kira-kira oleh penambang? Sementara mereka sudah tunggu 4 tahun. Maka ya, saya melihat ya, ini orang-orang yang lapar dan haus. Udah 4 tahun nambang, udah punya jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu koin yang mereka nambang 4 tahun. Maka akan ada wajah-wajah holder yang haus dan lapar. Begitu ada kesempatan untuk diuangkan, mereka akan buru-buru lepas. Pertanyaannya, siapa yang mau beli, teman-teman? Komunitas mereka sudah puluhan juta loh. Puluhan juta yang mereka peroleh itu adalah koin-koin gratisan. Ya, tiba hari di mana mereka masuk exchanger. Katanya secara konsensus nanti akan ada harga, apalagi harganya fantastis. Ya. Semakin tinggi, semakin fantastis harga konsensusnya, dan kalau developer ternyata mengikuti konsensus itu, maka sebenarnya koin itu menjadi semakin tidak ada nilai. Kenapa? Ya, karena dengan total supply harganya menggelembung. Ini kan bubble, ya toh. Sementara daya beli atau jumlah penduduk dunia pun tidak punya dana sebesar itu untuk nyerong. Apalagi kalau benar dengan harga konsensus yang sangat, menurut saya tidak masuk akal. Ya, katakanlah mereka konsensus di harga $1 saja, maka Anda bisa langsung membayangkan kira-kira aksi lepas, aksi jual, tinggal nunggu siapa yang mau beli. Ya, ingat ya, komunitasnya sudah besar loh. Ya, udah puluhan juta. Terbesar di dunia mereka klaim. Dengan total supply yang gratis ini juga miliaran. Ya, dilepas. Nah, ini juga yang menurut saya loh Pak, kalau kita menempatkan diri sebagai developer,
Waduh, ya kalau saya di pihak developer pun Pak, saya akan berpikir ribuan kali untuk benar-benar melepas status testnetnya ke mainnetnya Pak, dan segera listing. Kenapa? Karena saya tahu ini akan langsung dump, harga langsung dump. Ya, apakah ini masuk akal? Saya nggak tahu. Ya, ini cuma analisa saya. Saya berpikir secara logik saja, ya. Tapi kalau Anda ada yang berpikir itu masuk akal dan percaya, ya itu terserah Anda. Tetapi kami harus secara objektif melihat tanpa harus mengatakan hal yang buruk, ya. Tidak, kami hanya menjawab sebatas karena ada pertanyaan. Ya mungkin silakan Pak Dhani jika ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Pak Yunias ya, sudah sangat clear. Tadi mengenai konsep Pak Yunias sudah bahas. Terima kasih Pak ya. Saya jujur ya Pak, saya nggak terlalu mempelajari konsep dari koin tersebut. Ya jujur saya pas sudah lihat awal konsep, saya udah dikasih tahu tentang itu dari awal, saya udah nggak tertarik. Kenapa? Gara-gara gratis. Jadi saya nggak mau berbicara tentang konsep ya, karena tadi sudah dibahas dengan sangat clear oleh Pak Yunias. Tapi saya mau berbicara tentang perspektif Pak. Ya, perspektif dari mereka lebih baik gara-gara gratis. Itu perspektif paling tidak masuk akal yang pernah saya dengar. Kenapa? Itu sama saja Anda bilang batu kali itu jauh lebih berharga daripada emas. Karena batu kali itu gratis. Batu kerikil lebih berharga daripada nikel. Karena batu kerikil gratis. Masuk akal tidak? Sebenarnya kita berbicara pada tahap ini saja sudah clear ya. Statement tersebut sama sekali tidak masuk akal. Ya, saya percaya. Dan ini prinsip ekonomi. Harga itu sesuai dengan value. Catat ini. Harga, price, sama dengan value atau nilai. Harga sebuah aset, harga sebuah barang, harga sesuatu itu seperti itu karena ada yang mau membeli dengan harga tersebut. Ya, sekali lagi ya, harga sama dengan value atau nilai. Kalau dia gratis berarti value-nya kita ngomong logika ya, kita ngomong konsep. Sekarang mari kita berbicara tentang konsep. Pak, saya izin share whiteboard ya Pak ya. Oke, tadi kita berbicara tentang gratis ya, gratis dan berbayar. Jadi aset tersebut lebih punya nilai hanya gara-gara dia gratis. Di sini ada batu kali, di sini ada emas. Siapa yang lebih berharga? Ya, ingat loh ya, emas ada harga nggak? Ada ya? Batu kali ada harga nggak? Ya mungkin ada ya, modal Anda untuk ke kali dan cari batunya ya mungkin itu modal. Tapi kalau Anda mau beli emas, ada modal nggak yang harus Anda keluarkan? Ya, di situ sudah jelas ya. Nah sekarang pertanyaan saya, mungkin ada juga yang bisa berargumen. Sorry, suara saya masih kedengaran ya Pak ya? Oke, mungkin ada juga yang bisa berargumen, Pak, tapi di awal pertama kali emas ditemukan, misalkan pertama kali kita nggak tahu berapa Masehi ya, tahun berapa, abad berapa, pertama kali emas ditemukan, emas juga kan nggak punya nilai. Betul nggak? Yang memberikan nilai adalah orang lain. Betul tidak? Betul. Setuju? Saya setuju. Ya, tapi Anda harus ingat, kenapa emas itu bisa punya nilai yang tinggi? Apa hanya gara-gara nilainya digoreng oleh pasar? Tidak. Emas punya utilitas, betul? Kenapa emas sangat berharga? Yang pertama, dia shiny. Ya, dia punya penampilan yang sangat menarik. Orang lihat emas langsung suka, betul tidak? Itulah kenapa emas jadi perhiasan. Yang kedua adalah karakteristik dari emas itu sendiri. Ya, dia tidak gampang berkarat, betul? Ya, itulah bedanya perhiasan emas asli dan imitasi. Betul tidak? Kalau emas asli nggak gampang berkarat, toh? Setuju? Terus emas punya kegunaan lain, misalkan bisa digunakan di dalam teknologi. Ternyata emas juga bisa dipakai di dalam makanan. Tuh,
dan sebagainya. Betul tidak? Jadi bukan cuma dia tuh kelihatan bagus, tapi dia juga punya kegunaan-kegunaan. Ya, itulah kenapa emas menjadi sebuah komoditas yang berharga. Kenapa nilainya bisa naik, bisa tinggi? Ya, kalau kita ngomong batu kali minimal masih punya kegunaan. Betul tidak? Ya minimal kalau Anda nggak suka orang, lempar lah ke dia, gitu lah ya istilahnya. Bercanda ya. Tidak boleh violent sama orang lain. Ya, oke, sekarang kita lupakanlah batu kali. Sekarang kita ngomong tentang kripto. Kita ngomong tentang token. Ya, sebuah aset. Ya, sebuah aset katanya nilainya jauh lebih berharga hanya gara-gara dia gratis dapat. Pertanyaan saya, token itu dibuat, itu pakai modal tidak? Anda buat token perlu modal nggak? Hampir tidak ada, betul tidak? Modal Anda paling apa sih? Komputer. Modal Anda bikin token di chain manapun Anda mau. Ya, misalkan Anda modal $50 untuk bikin token. Ya, Anda kasih koin Anda secara gratis. Worth it tidak? Worth it. Ya, karena dia hanya sekedar angka. Jadi wajar kalau angka ini tidak punya nilai. Angka ini kegunaannya apa? Manfaatnya apa? Benefitnya apa? Tidak ada. Jadi jangan sekali-kali disamakan angka dengan aset yang mempunyai nilai seperti emas. Ya, Nagaya, kalau tadinya sekarang gini loh. Ini Nagaya ya. Nagaya di backup oleh emas dan ada proyek, betul? Kalau tadinya ini dua tidak ada, berarti Nagaya sama dong seperti ini. Ya, Nagaya layak tidak dihargai 3,92? Tidak. Setuju? Kenapa Nagaya bisa punya nilai? Karena dia ada intrinsic value. Ya, jadi di situ jangan disamakan. Sudah berbeda. Paham ya? Nah, jadi sekarang ada yang bilang, Pak, nilainya emas juga ujung-ujungnya yang memberikan market kok. Ya, yang kita lihat misalkan chart emas nilainya naik gitu ya, itu juga yang memberikan kan pasar. Bukannya berarti emasnya itu sendiri ketika ditambang sudah ada nilainya gitu loh. Benar, setuju. Permasalahannya nilai emas kan seperti juga, tapi secara jangka panjang dia kan naik tuh. Betul tidak? Kadang-kadang ada penurunan, tapi dia ya kalau kita tarik jangka panjang dia naik lah. Betul tidak? Dia berada di harga di sini. Ada yang beli tidak? Ada yang beli nggak ketika harganya di sini? Ada yang beli nggak ketika harganya di sini? Itu sebuah parameter pertama. Ketika harganya tinggi, masih ada yang beli tidak aset tersebut? Yang kedua, ketika dia drop, harga emas drop, masih ada yang beli nggak? Atau harganya longsor jadi nol? Ya, Anda bisa melihat intrinsic value sebuah aset, the intrinsic value of an asset, itu kelihatan kapan? Ya, ketika dia turun. Dia turun sejauh apa? Ya, kalau misalkan kita ngomong balon itu kita tusuk kan pecah. Isinya apa? Itulah nilai aslinya, betul tidak? Ya, nilai emas mungkin tidak jadi nol. Tidak mungkin toh. Mau perang dunia seperti apapun, nilai emas tidak akan mungkin jadi nol. Ya, jadi dari sini saja kita sudah bisa membedakan bahwa emas itu punya intrinsic value. Apakah berarti hanya gara-gara emas ini Anda harus bayar, berarti dibandingkan dengan batu, emas itu kalah berharganya? Ya nggak setuju. Justru gara-gara dia punya nilai, justru gara-gara orang berani bayar mahal untuk barang tersebut, itu berarti dia lebih bernilai, dia lebih bagus. Setuju? Apakah berarti semua barang mahal itu bagus? Ya enggak juga. Pertanyaannya kembali, Anda rela bayar nggak harga tersebut untuk barang tersebut? Anda harus tahu ketika Anda beli, yang Anda beli itu apa? What is it that you're buying? Transaksi itu adalah Anda ngasih sesuatu untuk menerima sesuatu. Ketika Anda beli emas, Anda beli apa sih? Anda beli kelihatannya bagus, terus Anda beli karakteristik dari emas tersebut, Anda beli dia punya kegunaan-kegunaan, dan Anda beli nilai Anda sebagai uang yang akan lebih stabil dan kecenderungan naik. Karena kalau jangka panjang emas itu kan terus naik. Paham ya?
Kalau Anda beli koin tersebut, apa yang Anda beli? Angka toh? Betul tidak? Angka. Jadi walaupun emas ini juga ada nilai marketnya, Anda bisa lihat kok dari chart kalau misalkan Anda paham ya. Anda lihat dari chart, ketika dia naik ya memang semuanya biasanya tidak ada real value ya ketika market lagi bullish ya. Tapi kalau misalkan dia turun, semua aset-aset pada turun, disitulah Anda bisa melihat nilai sejati dia tuh berapa. Plus minus ya, Anda bisa lihat nilai sejati dia itu berapa. Pertanyaan saya, kalau aset tersebut tidak punya nilai, tadi yang Pak Yunia sampaikan, kita ngomong tentang sebuah aset ya, nilainya bisa setinggi langit, oke? Tapi ketika market lagi bearish, dia turunnya seberapa? Bisa nggak kira-kira aset tersebut menjadi nol? Bisa saja, karena ujung-ujungnya tidak ada yang membackup dan tidak ada intrinsic value. Ya, jadi purely market value. Nah, jadi kembali, apa yang Anda beli, itulah yang harus Anda pahami. Nah, sekarang kita berbicara tentang Nagaya. Ya, kita berbicara tentang Nagaya. Saya pakai warna yang blue. Ketika Anda beli Nagaya, apa yang Anda beli? Apakah Anda beli angka juga? Iya, mungkin iya. Yang Anda beli angka, tapi angka tersebut adalah sebuah bukti kepemilikan emas dan pembagian benefit proyek, betul? Ini yang Anda beli. Angka ini hanya sebuah bukti kepemilikan, proof of ownership, representative. Sama seperti halnya kalau Anda bawa kartu ATM kemana-mana, apakah berarti kartu ATM tersebut punya nilai? Tidak, kartu ATM tersebut adalah representatif berapa banyak uang yang Anda miliki di dalam akun tersebut toh. Sama, Nagaya itu adalah proof of ownership seberapa banyak emas dan benefit proyek yang Anda terima bulan itu. Wajar nggak kalau misalkan harga Nagaya berada di 3,92? Wajar tidak? Wajar, karena ya dia punya intrinsic value. Karena kalau misalkan aktuaria Singapura bisa bilang suatu saat nilai Nagaya bisa $100, itu kenapa? Gara-gara putting into consideration proyek Nagaya akan bertambah ke depannya. Ya, proyek Nagaya akan terus bertambah banyak, benefitnya juga berarti akan bertambah bagi setiap holder, tapi koinnya nggak bisa bertambah, cuma ada 50 juta. Utilitas akan bertambah, edukasi terus berjalan, tapi koinnya cuma 50 juta. Wajar nggak kalau misalkan sebuah proof of ownership benefitnya bertambah terus seiring waktu, tapi koinnya nggak bisa bertambah, suatu saat nilainya akan lebih mahal? Wajar. Penjelasannya masuk akal. Ya, masuk akal ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang sebuah aset itu lebih berharga hanya gara-gara dia gratis, suruh dia investasi di batu kerikil. Jangan beli emas, karena batu kerikil gratis dapatnya. Paham? Semoga menjawab ya. Pak, lebih pilih punya batu atau punya emas, Pak? Ya, tentunya yang berkilau, Pak. Yang berkilau. Pilihannya yang berkilau saja. Ya, jadi ini kode keras ya untuk 2023. Anda mau pilih yang batu kerikil atau batu yang berkilau? Nah, itu semua pilihan Anda. Pilihan Anda. Ya, jadi Anda jangan terlalu bangga-bangga banget kalau misalkan ada aset atau koin yang ngasih Anda koinnya itu gratis. Anda juga mesti paham, bikin token, bikin koin itu nggak susah. Kecuali dia ngasih Anda bagi-bagi emas gratis. Nah, itu boleh tuh. Ya, saya juga pengen kalau ada yang bagi-bagi emas gratis. Tapi kalau yang bagi-bagi koin gratis, ya Anda juga bikinnya murah, bikinnya gampang. Anda harus pahami, dia memberikan Anda koin gratis, apa yang dia dapatkan? There is no such a thing as free lunch. Ya, tidak ada yang diberikan cuma-cuma. Kalau Anda diberikan sesuatu yang gratis, Andalah produknya. Pernah baca nggak quote itu? Ya, semua itu ada harganya. Kalau barang tersebut gratis, berarti Andalah produknya. Gimana caranya Anda bisa jadi produknya? Silahkan Anda riset sendiri. Seperti contoh ya, kita kasih contoh Pak. Social media, itu gratis atau berbayar? Ayo.
Social media gratis atau berbayar? Contohnya yang paling terkenal deh, yang depannya F, ya, logonya warna biru. Itu gratis atau berbayar? Gratis toh? Anda paham kenapa Anda jadi produknya? Karena data Anda diambil, dipakai, si social media ini menjual data Anda kepada perusahaan-perusahaan yang mau taruh iklan. Anda dong produknya. Betul tidak? Ya, tidak ada yang namanya barang cuma. Kalau di Nagaya kita jelas Bapak Ibu, kita ngomong tuh clear dari awal. Anda pegang koin Anda dipegang emas, kita bagi Anda benefit dari proyek. Apakah berarti Nagaya nggak dapat apa-apa? Nggak juga. Enak aja, memang ini sosial. Ya, Nagaya bisnis. Proyek 40-60. Ya, masuk akal ya? Manajemen happy tidak? Kalau proyek naik, manajemen happy tidak? Happy. Anda happy nggak? Happy, win-win kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya, Pak Yunias, Pak Yosua, Pak Yohanes, kita semua punya koin. Jadi saya, oke deh jangan saya deh, Pak Yohanes sebagai CEO, maunya nilai koin Nagaya naik setinggi-tingginya atau tidak? Setinggi-tingginya dong. Kenapa? Gara-gara dia juga happy. Anda happy nggak? Win-win tuh. Ya, kita lebih baik seperti itu ya, transparan dari awal. Masuk akal? Masuk akal. Oke, Pak, ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, mungkin terakhir ya, untuk yang berkaitan dengan masalah koin ini ya. Jadi teman-teman, beberapa minggu yang lalu ya, jadi ini masih di tahun 2022 ya, akhir lah 2022 itu ada kawan yang memang secara pribadi dia diskusi dengan saya berkaitan dengan ini ya, dia di posisi transisi Pak, karena satu sisi edukasi kita, tapi di sisi lain dia udah punya banyak gitu di koin tersebut ya, dan dia tidak mau terlalu berdiri muluk-muluk badan. Jadi dia katakan, dia tanya kepada saya, Pak, menurut Bapak jenis koin tersebut kira-kira nanti akan bisa berhasil enggak? Ya saya cuma katakan bahwa kalau ya, karena saya juga tidak mungkin berbicara sesuatu yang saya nggak tahu ya Pak ya, secara mendalam ya, karena saya tahu cuma kuliah. Nah, tapi secara umum aja saya kembalikan ke dia. Menurut kamu konsep yang selama ini kamu pelajari bersama dengan Nagaya, nah sekarang kamu lihat kemungkinannya seperti apa? Nah, menurut dia 50-50 Pak. Jadi 50-50 bahwa ini kalau benar-benar nanti dia masuk mainnet itu akan berhasil. Saya bilang ya, kalau 50-50 berarti kan ada kemungkinan dia nanti terbang harganya sesuai dengan harapan ekspektasi kalian, tapi juga kemungkinan kedua akan, artinya dia bisa akan turun sampai ke mendasar ya, menjadi non performing coin, jadi NPC, masuk dalam kelompok NPC ya. Lalu hal yang terakhir saya sampaikan kepada dia adalah, selain yang tadi ya, logika yang saya jelaskan di awal tadi Pak ya, ketika orang rame-rame jual, ini orang lapar dan haus, dia sudah 4 tahun menambang tidak ada hasil kan, hasilnya cuma koin yang tidak ada belum ada nilainya, tiba-tiba ada nilai di exchanger, apa yang mereka akan lakukan? Dia bilang ya pastinya semuanya akan lepas Pak. Saya bilang betul. Nah, saya bilang bisa nggak developer mensiasati agar tidak serentak para pemegang koin gratisan ini melepas? Bisa. Ya, saya bilang kalau saya developer, saya akan memikirkan cara membatasi, mungkin secara bertahap. Tapi itu pun bukan solusi. Ya, karena kalau dibatasi, katakan aja mereka hanya boleh secara persentase melepas dalam waktu bersamaan, itu hanya 1% dari total koin yang mereka punya. Ya, itu dari sekian miliar orang, tentunya berebutan. Ya, 1%. Nah, mereka akan nunggu lagi Pak, ya. Mereka akan menunggu kuota berikutnya. Begitu dilepas 1% lagi, mereka akan lepas. Sama saja, ya. Itu bukan solusi. Nah, kecuali saya bilang ada cara di mana mayoritas atau
prosentase jumlah tertentu dari komunitas itu berpartisipasi, diajak untuk secara sukarela secara sukarela eh, menahan atau istilahnya diblok Pak, diblokir, bukan diblokir ya secara sukarela ditahan untuk masukkan dalam program staking lah ya, untuk kurun waktu tertentu. Dan terakhir ini saya iseng-iseng karena memang ada beberapa komunitas teman yang bermain di situ. Saya ngintip, ternyata sudah ada fitur itu Pak. Sudah ada fitur untuk mereka bisa berpartisipasi untuk menahan koin mereka tidak akan dilepas. Ya, kalau nggak salah sampai 2 atau 3 tahun Pak. Nah, saya bilang kelihatannya developer ya ini menunggu jumlah prosentase yang berpartisipasi untuk secara sukarela ya masuk ke tahapan itu ya, untuk staking selama 3 tahun kalau nggak salah, itu 2 tahun, dan itu panjang Pak, itu lama sekali ya. Mungkin di 80% yang partisipan baru bisa Pak mainnet dibuka. Nah, bagaimana jika ternyata yang berpartisipasi jumlahnya kecil? Saya sih ragu Pak bahwa mereka akan dalam waktu dekat segera migrasi dari testnet ke mainnet. Ya, jadi ini cara melihat logika dari developer. Kenapa dia tambahkan fitur itu? Karena itu satu-satunya harapan Pak, untuk tidak harga itu longsor ke paling bawah ketika mereka masuk exchange. Karena dugaan saya tidak butuh lama Pak, kurang dari 24 jam. Kalau mereka nggak punya strategi yang genius, yang brilliant, yang out of the box, yang benar-benar tidak terpikirkan oleh banyak pelaku bisnis di industri ini sebelumnya, ya mereka menemukan cara yang luar biasa selain yang tadi yang saya sebutkan ya, berpartisipasi, ngajak orang menahan untuk tidak lepas 2-3 tahun ke depan ya. Kecuali kalau mereka menemukan cara itu, mereka akan lolos. Tapi kalau tidak Pak, kurang dari 24 jam ya, prediksi saya begitu masuk exchanger harga langsung longsor ya. Tapi sekali lagi ini opini saya, bisa salah ya, tapi juga bisa benar, itu masalahnya ya, bisa salah tapi juga bisa benar. Ada mau percaya yang mana, itu semua pilih ya. Dan itu logika sih ya Pak ya. Kembali, sebenarnya poin utamanya adalah harga itu adalah sama dengan nilai ya. Kita bisa ya Pak ya, sebuah aset itu dipump seperti apapun, dipom-pom seperti apapun, diangkat-angkat setinggi apapun, tapi ujung-ujungnya market itu akan paham kok Pak ya, mana aset yang sesungguhnya dan mana aset FOMO. Dan kembali Pak, market itu apalagi kalau misalkan terjadi resesi atau terjadi bear market itu banyak orang bilang kurang bagus, aduh bagaimana gitu ya. Tapi menurut saya bear market itu adalah sebuah filter terbaik dari market itu sendiri untuk memfilter mana aset yang kuat dan mana aset yang tidak. Anda perhatikan ya, kalau mayoritas aset-aset yang performanya luar biasa ketika bull market itu biasanya hilang dari peredaran ketika terjadi bear market ya. Itu berarti memang mereka dari awal memang sudah tidak kuat ya. Bukannya berarti semua yang bertahan itu kuat ya, tidak juga, tapi itu adalah sebuah filter sejati. Itulah kenapa Anda bisa melihat fundamental dari sebuah aset kapan. Jangan ketika bull market, tapi ketika bear market atau ketika nilainya turun. Bukannya berarti aset tersebut bisa atau nggak turun ya, pasti bisa turun. Pertanyaannya, ketika mereka sudah turun, mereka bisa naik lagi tidak? Kembali tadi analogi yang tentang emas ya, emas di harga berapapun orang akan tetap beli, bukan gara-gara harganya, tapi gara-gara utilitasnya, gara-gara kemampuannya, gara-gara apa yang bisa dilakukan dari emas itu sendiri tanpa memikirkan harga. Itulah kenapa harga emas tidak akan pernah jadi nol ya. Jadi Pak, setuju Pak ya, kalau misalkan kita lihat secara logika masuk akal. Tapi kembali ya, apapun yang terjadi,
Anda akan bisa melihat nanti ketika mereka sudah menet. Ya, market akan menentukan mana aset yang benar, mana aset berfundamental, dan mana yang tidak. Ya, dan sekali lagi, kalau Anda mau memprediksi masa depan, Anda pelajarilah masa lalu. Anda bisa lihat kok polanya. Ya, aset-aset yang seperti apa yang biasa bertahan dan aset mana yang tidak, dan berdasarkan itulah Anda buat keputusan. Sisanya kembali di tangan Anda. Terima kasih ya Pak atas atas penjelasannya. Tadi ada beberapa pertanyaan lain, tapi sepertinya waktu sudah cukup sudah cukup panjang ya Pak ya. Kita sudah membahas ya. Tapi sekali lagi tahun 2023 ini Nagaya punya rencana-rencana yang sangat luar biasa. Ini adalah sesi pertama Pak di tahun 2023. Kedepannya akan banyak perkembangan, akan banyak update-update. Selalu ikuti ya dari manajemen Nagaya agar Anda tidak ketinggalan. Yang paling penting, kereta ini akan jalan full speed. Anda mau berada di mana? Di dalam atau Anda mau di luar menonton? Oke, sebelum kita tutup sesi hari ini, silahkan dijalankan kamera Anda. Mari kita foto bareng seperti biasa. Silahkan dijalankan kameranya. Oke, baik. Kita tunggu ya, semua kameranya sudah dibuka ya. Pak Yunias sudah pose, sudah siap. Kita foto perdana di tahun 2023 ya. Oke, baik. Siap? Dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Pak Yunias, ada yang mau ditambahkan Pak sebelum kita tutup sesi hari ini Pak? Cukup Pak untuk malam ini. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang sedang menyaksikan Nagaya Polder dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu ikuti perkembangan-perkembangan dari manajemen Nagaya, karena kami selalu mengupdate ya di channel-channel resmi, di Telegram, di website, di email. Akan ada banyak update-update untuk tahun 2023, akan ada banyak kabar baik, akan ada banyak berita-berita baik. Jadi selalu ikuti, jangan sampai Anda ketinggalan ya. Kita akan ada sesi seperti biasa ya Pak ya di hari Jumat ya. Di hari Jumat ya kita akan ada sesi. Di hari Selasa besok kita akan adakan sesi khusus untuk bahasa Inggris. Bagi Anda yang punya holder yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Nagaya tapi memahami bahasa Inggris, boleh diundang untuk sesi besok. Ada juga voice chat seperti biasa setiap hari Selasa, setiap hari Kamis, dan hari Sabtu di grup Nagaya Holder Indonesia ya. Selalu ikuti perkembangan dari manajemen. Tahun 2023 ini kita akan kejar target kita bersama di Nagaya. Itu saja untuk sesi hari ini. Selamat malam. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Salam Nagaya.